Halo, selamat datang Bung Justia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masukin pembahasanku, jangan lupa dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya di beberapa liga top dunia. Ada big match ya dari Liga Inggris. Yang pertama itu ada Chelsea versus Arsenal. Yang kedua ada Sevilla versus Real Madrid. Yang ketiga ada Torino versus Inter Milan. Dan yang terakhir ada Hoffenheim versus Marseille ya di Liga Prancis. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan. Di match pertama itu kemarin Musuh Bandar ambil di Borussia Dortmund ya, ngasih 1,5 dan bermain di under ya 3,3/4. Di sini untuk handicapnya kita loss ya teman-teman, karena skornya ke 1-0. Hanya 1-0 ya di sini dimenangkan Dortmund. Ini juga di babak kedua ya. Di babak pertama itu 0-0 dari kedua tim. Di sini memang Musuh Bandar memperkirakan bola under ya. Itu kemungkinan Borussia Dortmund menang kalau nggak 2-0, 3-0 yang musuh katakan di konten sebelumnya. Di sini malah hanya 1-0 ya. Sayang sekali ya, membuat kita patah. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Granada ya. Nah, di 3/4 dan bermain di under ya 2,3/4. Di sini untuk handicapnya kita loss, tapi untuk over undernya kita win ya teman-teman. Karena skornya 2-0 ya dimenangkan oleh Osasuna. Di sini Musuh Bandar memperkirakan itu 1-1 ya, berakhir draw dari kedua tim sama kuat. Tapi di sini malah terlihat memang dari purannya ya sedikit mencurigakan. Osasuna ngepurnya tinggi sekali kemarin ya, hampir ada 3/4 dan 1. Di sini membuat kita patah ya. Tapi untuk over undernya kita win. Dan di match kedua itu kemarin, dan match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Hapri ya. Nah, di setengah dan bermain di over ya 2/4. Di sini untuk handicap kita win, tapi untuk over under kita loss ya teman-teman. Karena skornya 0-0 ya, berakhir draw. Di sini Musuh Bandar memperkirakan Hapri bisa menang ya, tapi malah tidak ada gol sama sekali dari kedua tim. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Leganes ya. Nah, di 3/4 dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya malah kita loss ya teman-teman. Di sini skornya 0-1 dimenangkan oleh Leganes ya. Terlihat Leganes cukup kuat ya di kandang Espanyol. Dan di sini di match kemarin itu ya semuanya bola under ya teman-teman. Dan rata-rata dari matchnya salah satu klub itu tidak ada yang bisa mencetak gol ya. Sayang sekali ya. Di sini bola under semua ya. Dan ini dia bill patah kita ya, 2 win dan 2 loss ya, sayang sekali. Di sini untuk bill over undernya dan bill handicap juga patah 2 dan menang 2. Dan bill cadangan malam itu patah 1 ya teman-teman. Sayang sekali ya, di grup WA belum ada profit ya untuk bill kemarin. Oke, baik ya, sudah musuh review ya untuk bill konten kemarin. Untuk hari ini mari kita sikat ya, karena banyak match ya. Kemarin itu bojal ya profitnya, dan sekarang kita Sabtu Minggu kita profitkan lagi dari bojal dan single bet dan pare ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung, yuk silahkan bergabung dengan Musuh Bandar, karena Musuh Bandar lebih aktif bermain di grup ya untuk bojal. Oke, di match pertama itu ada Chelsea versus Arsenal ya. Oke, kita untuk from tua dari kedua tim. Untuk Chelsea saat bermain di kandang omnya itu 30%, Ambro 35%, Ambro 35%, dan golnya kita di sini di 1,0 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Arsenal sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 68%, draw 14%, loss itu 18%, dan golnya kita di sini di 1,86 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita ada 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Chelsea itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Arsenal sendiri 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Chelsea itu 2 kali kemenangan, untuk Arsenal itu 4 kali kemenangan ya. Di sini terlihat Arsenal lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini pasarannya itu Arsenal berjago kan ya teman-teman, dengan memberi handicap 1/4, setengah dan lekekan. Dan untuk over under itu di 2,5, 2,3/4 dan 2,1/4. Oke, setelah data statistik dari performa dari kedua tim, Musuh Bandar percaya kita pegang Arsenal ya. Kita ngasih 1/4 dan kita bermain di over ya 2,5.
Dan prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 1-2 ya, dimenangkan oleh Arsenal. Di sini musuh bandar meyakini Arsenal ya dari match ini dan big match ini, karena cenderung lebih kuat dan head to headnya juga perjumpaan lebih condong ke Arsenal ya. Dan kalian bisa bom single betnya itu Arsenal dan over ya. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya, antara Sevilla versus Real Madrid. Oke, kita untuk Sevilla saat ini berada peringkat 14 klasemen sementara Liga Spanyol, dan Real Madrid sendiri berada peringkat pertama. Oke, kita untuk promotor dari kedua tim. Untuk Sevilla saat bermain di kandang memiliki 38%, Ambra 25%, Ambra 38%, dan unggulnya kita di sini di 1,42 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Real Madrid sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 63%, W-draw 4%, W-loss itu 33%, dan W-golnya kita di sini di 1,71 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita ada 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Sevilla itu 3 kali draw, 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Real Madrid sendiri 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Real Madrid lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Real Madrid itu 5 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini Real Madrid terlihat unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Dan Sevilla tidak pernah menang ya teman-teman. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru. Kita bisa di sini pasarannya itu Real Madrid lebih dijagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap setengah, 3/4 dan 1/4. Dan untuk over undernya itu di 3, 2, 3/4 dan 3, 1/4. Oke, setelah mendatakan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Real Madrid ya. Kita ngasih setengah dan kita bermain di over ya, 2, 3/4. Dan prediksi skor di musuh bandar ini kemungkinan 1-2 ya, menang tipis Real Madrid. Di sini kemungkinan dari kedua tim bisa mencetak gol ya, dan Sevilla juga kemungkinan bisa ya mencetak gol karena dari handicapnya cukup kecil. Dan untuk over under tertinggi itu 3/4 ya. Jadi musuh bandar meyakini ini bola over. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya, antara Torino versus Inter Milan. Oke, kita untuk Torino saat ini berada peringkat 14 klasemen sementara Liga Serie A, dan Inter Milan sendiri berada peringkat 2. Oke, kita untuk promotor dari kedua tim. Untuk Torino saat bermain di kandang memiliki 26%, Ambra 43%, Ambra 30%, dan unggulnya kita di sini di 0,74 per match ya. Rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di kandang. Dan untuk Inter Milan sendiri saat bermain di tandang W-nya itu 55%, W-draw 14%, W-loss itu 32%, dan W-golnya kita di sini di 1,86 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Torino tuh 2 draw, 1 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Dan untuk Inter Milan sendiri 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Inter Milan lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Inter Milan itu 5 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw 1 kali. Di sini Torino tidak pernah menang ya dari Inter Milan di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini Inter Milan lebih jago kan ya teman-teman, dengan memberi handicap 3/4, setengah dan 1. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2,1/4 dan 2, 3/4. Oke, setelah mendatakan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Inter Milan ya. Kita ngasih 3/4 dan kita bermain di under ya, 2,5. Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 0-2 ya, dimenangkan oleh Inter Milan. Di sini musuh bandar meyakini Inter Milan ya yang akan menang pertandingan, karena kemungkinan kalau nggak 0-2, 0-1 ya. Jadi ini kemungkinan bisa bola under ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir antara Nantes versus Marseille. Oke, kita untuk Nantes saat ini berada peringkat 2 klasemen sementara Liga Prancis, dan Marseille sendiri berada peringkat 6. Oke, kita untuk promotor dari kedua tim. Untuk Nantes saat bermain kandang umurnya itu 35%, Ambra 43%, Ambra itu 22%, dan golnya kita di sini di 1,17 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Marseille sendiri saat bermain di tandang W-nya itu 52%, W-draw 22%, W-loss itu 26%, dan W-golnya di sini di 1,61 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Nantes itu 4 kali kemenangan dan 1 kali draw. Dan untuk Marseille sendiri 1 kali kemenangan, 2 kali draw dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat Nantes lebih baik ya di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Nantes itu 3 kali kemenangan, untuk Marseille itu 2 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw 1 kali.
Di sini Nines lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada tur baru, kita bisa di sini pasarannya itu Nines lebih dijagokan ya teman-teman, dengan memberi handicap 1/4, lekekan dan setengah. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2,1/4 dan 2,3/4. Oke, setelah melihat data statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar meyakini kita pegang Nines ya. Kita bermain lekekan dan kita bermain di under ya, 2,5, dan prediksi skor dari musuh bandar kemungkinan 1-0 ya, dimenangkan oleh OG Nines. Di sini musuh bandar meyakini OG Nines ya, dan kalian bisa bom single betnya itu OG Nines. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parga dan single bet malam ini lengkap dengan analisis musuh bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu itu pilih sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya jika ingin bermain di luar pertandingan musuh berikan pada ini. Kalian bisa join di grup musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis, mau bayar-bayar sama sekali. Musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, bojal dan parga itu semua musuh bandar share di grup. Dan musuh bandar juga aktif bermain di Tele dan IG, kalian bisa lihat untuk single bet bomnya. Yuk JP bareng di grup, itu lebih asik. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and comment ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.